Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang sistem informasi manajemen. Jadi saya akan memberi sedikit video pengantar saja. Di dalam iLearn saya telah lampirkan PowerPoint-nya dan juga modul yang bisa teman-teman baca untuk menambah referensi. Nah, sistem informasi manajemen ini saya kira dasar ya dari mata kuliah kita, sistem dan teknologi informasi kesehatan. Tapi ternyata ini ada di pertemuan sekarang gitu ya, pertemuan ke-10 apa ini ya. Harusnya ini ada di awal saya kira, tapi nggak apa-apa karena ini ada di akhir dan harusnya ini adalah dasar. Saya jamin teman-teman mungkin sudah sangat paham tentang apa itu SIM karena sudah bolak-balik kita singgung gitu ya. Bahkan minggu lalu kita baru aja ngebahas database. Kalau kita bicara database maka itu kaitannya ya dengan SIM ini gitu ya. Oke, outline-nya atau kerangka yang akan kita diskusikan pada mata kuliah ini, pada topik ini adalah tentang konsep SIM tersebut, struktur SIM, kemudian kebutuhan informasi pada level manajemen yang berbeda-beda, dan yang terakhir adalah teknologi informasi untuk pengembangan SIM tersebut. Yang pertama adalah definisi dari SIM tersebut, teman-teman. SIM ini namanya sistem informasi manajemen ya, artinya pengelolaan bagaimana sistem informasi supaya bisa berjalan di sebuah organisasi. Makanya saya buat di sini definisi adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Jadi setiap unit, setiap tingkatan mengumpulkan informasi menjadi sebuah sistem informasi pada masing-masing tingkatan atau unit tersebut, kemudian dirangkum dalam sebuah organisasi akan menjadi sistem informasi manajemen. SIM ini berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Masih ingat teman-teman ya, saya bilang bolak-balik bahwa inti dari sistem informasi adalah pencatatan dan pelaporan. Pelaporan untuk apa? Untuk bisa dipanggil kembali, untuk digunakan sebagai perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan lain sebagainya. SIM ini merupakan kumpulan sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Ya, jadi mungkin bagi sebagian unit, bagi beberapa unit atau level di dalam sebuah organisasi manajemen, mungkin mereka merasa apa yang mereka catat, apa yang mereka rekap, data-data tersebut tidak penting. Tapi itu akan menjadi penting ketika diambil oleh level di atasnya untuk pengembangan, untuk peninjauan, evaluasi, dan lain sebagainya. Akan lebih penting lagi ketika naik ke level yang paling atas yang sifatnya strategik atau perencanaan jangka panjang. Dan itu semua lahirnya, perencanaan yang baik itu lahirnya pasti dari level-level yang bawah tersebut, dari dasar-dasar informasi atau data yang dikumpulkan. Jadi inilah pentingnya sistem informasi manajemen, supaya setiap sistem informasi pada masing-masing unit, masing-masing level bisa mempunyai sistem informasi yang baik dan disatukan di dalam internal organisasi tersebut menjadi SIM yang optimal. Nah, ini logical frameworknya udah saya buat supaya teman-teman lebih mudah memahami bagaimana cara kita merancang sebuah SIM yang optimal. Tentu saja karena setiap unit di dalam organisasi itu punya kapasitas yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda, maka kita harus mengetahui dulu kira-kira apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap level manajemen tersebut. Pada setiap level organisasi tersebut. Setelah kita tahu kegiatan apa saja yang dilakukan, maka kita dengan mudah bisa mengetahui pula kira-kira kebutuhan informasi apa saja yang bisa dikumpulkan pada setiap level manajemen tersebut. Level organisasi tersebut. Dan terakhir, kalau kita sudah tahu kegiatannya, kebutuhan informasinya, maka akan mudah pula untuk kita mengembangkan sebuah SIM di dalam organisasi tersebut secara keseluruhan. Nah, saya buat di sini Management Information System depends on the size of organization. Artinya besar kecilnya sebuah organisasi pasti akan mempengaruhi bentuk dari sistem informasi manajemen di dalam organisasi tersebut. Kalau organisasi kecil mungkin akan sederhana, akan simpel saja bentuk SIM-nya. Tapi kalau organisasinya besar, maka SIM-nya begitu kompleks dan saling berkaitan tentunya satu sama lain. Nah, SIM tadi sudah saya bilang adalah kumpulan sistem-sistem informasi ya. Maka secara sederhana di dalam organisasi, sistem informasi itu berguna untuk akuntansi atau pencatatan keuangan, pemasaran. By the way, akuntansi ini juga ada dua ya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Tapi samalah, sistem informasi akuntansi intinya gitu ya. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran, sistem informasi inventaris, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi. Kemudian sistem informasi pembelian, sistem informasi aset, sistem informasi analisis dan kredit, sistem informasi research and development atau litbang, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah sistem informasi teknik. Ini adalah
sekurang-kurangnya ya yang biasanya digunakan di dalam pengembangan sebuah SIM. Ada mencakupi sistem informasi ini. Disebar nanti dia pada masing-masing level, pada masing-masing unit di dalam sebuah organisasi, disebarlah fungsi-fungsi sistem informasi ini. Walaupun mungkin secara penamaan berbeda. Mungkin kalau kita di sini nyebutnya sistem informasi pembelian, kalau kita mungkin sistem informasi pengadaan misalnya, that's okay. Itu hanya penamaan, tapi secara fungsi sistem informasinya kurang lebih sama dengan ke-10 ini. Sistem informasi manajemen ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis atau organisasi yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur yang digunakan untuk diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Makanya saya bilang tadi, mungkin pada level-level yang di bawah ngerasa pencatatannya yang dilakukan setiap hari, setiap waktu itu tidak begitu penting bagi dirinya karena tidak menunjang kegiatan operasional dari unit mereka. Tapi ketika ditarik ke atas menjadi penting. Makanya inilah gabungan dari manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur di dalam sebuah sistem informasi. Kalau sudah levelnya satu organisasi secara keseluruhan, maka dia akan menjadi SIM. Nah, struktur SIM yang akan kita bahas lagi adalah susunan suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi proses manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Dalam ini kayak teman-teman udah paham ya. Bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membicarakan implikasi definisi ini pada unit pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit ataupun puskesmas gitu ya teman-teman. Struktur SIM yang pertama itu ada yang formal dan yang kedua ada yang non formal. Kalau yang formal ini bersifat menunjang norma-norma yang berlaku di organisasi tersebut. Jadi ini kayak general value, artinya semua orang sepakat bahwa ini harus kita pakai dan ini kedudukannya itu penting di dalam keberlangsungan organisasi tersebut. Sistem ini tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan pada pemegang jabatan organisasi. Ini sama kayak yang tadi definisi saya bilang ya. Jadi sistemnya level ini nyatat apa saja, level ini nyatat apa saja, dan seterusnya. Itu sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan pada pemegang jabatan organisasi pada masing-masing level di organisasi tersebut. Kemudian yang untuk non formal sistemnya seperti apa? Sistem ini adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi tetapi mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Misalnya seperti sistem informasi tentang keterlambatan misalnya ya. Kemudian tentang perayaan, peringatan, ulang tahun, pernikahan dan lain sebagainya, itu adalah sistem informasi yang tidak resmi proses pengumpulan informasinya, tapi menjadi penting di dalam sebuah organisasi. Penting atau enggaknya tergantung siapa. Tentu saja tergantung pada organisasi tersebut gitu ya. Struktur SIM ini dapat dirinci dari bagian pelaksanaannya dan terbagi dalam beberapa elemen-elemen operasi, sistem informasi, dan dipengaruhi oleh aktivitas manajemen dan fungsi organisasi. Ini yang barusan saya singgung sebelumnya tadi. Apapun bentuk strukturnya tidak akan sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, karena yang menentukan struktur SIM tersebut adalah elemen-elemen operasi yang berlangsung di dalam sebuah organisasi. Jadi kalau mau nanya dia mau membuat apa, tanyakanlah kira-kira dia kebutuhannya apa. Dia punya organisasi yang goalsnya, tujuannya, visi misinya apa. Maka dia akan bisa menyesuaikan kira-kira sistem informasi yang akan dibangun di organisasi tersebut seperti apa. Oke, yang berikutnya tentang level manajemen. Nah, tadi saya sudah disinggung ya sedikit teman-teman bahwa level manajemen ini mempunyai tingkatan pasti ya, mulai dari yang bawah, menengah, dan juga upper yang tinggi. Nah, setiap level ini tentu punya tanggung jawab yang berbeda, punya wewenang yang berbeda. Kalau tanggung jawab dan wewenang yang berbeda, maka kebutuhan informasinya juga pasti akan berbeda gitu ya. Nah, kalau pada level upper bertanggung jawab dalam mengarahkan masa depan organisasinya. Ini yang saya bilang tadi ya. Artinya rencana jangka panjang yang dibicarakan pada level upper ini adalah hal-hal yang bersifat strategik. Jadi ini pengembangan jangka panjang. Jadi tidak lagi hal yang teknis-teknis. Tapi dapat datanya dari mana? Dari bawah gitu ya. Kalau pada level middle kira-kira apa yang dibutuhkan? Mengurus perencanaan taktis organisasinya, memastikan karyawan telah mengerjakan pekerjaan dan maksimal serta mengontrolnya. Jadi sifat pada level middle ini kayak manajer gitu adalah
melakukan ya pelaksanaan manajemennya, pengelolaannya, dan juga termasuk supervising gitu ya, pengawasan teman-teman. Jadi kebutuhan informasinya pasti berbeda dengan yang di atas tadi gitu ya. Kemudian yang terakhir pada level lower, pada level yang paling bawah, apa yang dikerjakan oleh mereka adalah rencana yang sudah ditargetkan oleh level atasnya. Ini adalah implementasinya. Semua yang sudah diatur oleh upper yang bersifat sangat general, sangat strategik dan jangka panjang, diterjemahkan oleh level middle dengan hal-hal yang lebih teknis supaya bisa dipahami oleh lower level tersebut. Supaya dalam implementasinya, pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang oleh kelompok upper level tersebut. Nah, saya juga tampilkan sederhananya nih teman-teman, the knowledge driven model of decision making. Ini mengingat bahwa informasi-informasi yang kita kumpulkan di dalam sebuah sistem informasi itu tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan gitu ya. Kita lihat di sini, dari paling bawah adalah data. Kita udah bicarakan bagaimana proses informasi kemarin ya, dari data menjadi informasi. Maka data ini dikumpulkan, kemudian dikembangkan, dipilih menjadilah sebuah informasi. Kemudian informasi-informasi tadi kalau dikumpulin, dianalisis, disintesis, kemudian akhirnya menjadi sebuah pengetahuan, kemudian jadi pemahaman, kemudian menjadi judgement. Ini untuk pengambilan keputusan ya sifatnya. Dan yang terakhir barulah setelah kita analisis dan judge dalam semua informasi yang dikumpulkan tadi, barulah kemudian menjadi sebuah keputusan. Nah, keputusan ini biasanya mengambil tentu pada level-level yang menengah ke atas gitu ya teman-teman. Karena tadi level yang lower sifatnya hanya melaksanakan apa yang sudah diatur. Kemudian ini untuk pemecahan masalah. Kalau tadi pengambilan keputusan, ini juga sebetulnya pemecahan masalah juga adalah bagian dari pengambilan keputusan. Apa saja elemen-elemen di dalam pemecahan masalah tersebut? Kita lihat teman-teman. Di sana ada banyak masalah. Organisasi pasti baik yang datang dari internal ataupun dari eksternal pasti akan mengalami yang namanya masalah gitu ya. Masalah-masalah tersebut harus dipecahkan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Pertama, kita kumpulkan solusi alternatif. Artinya tidak ada single shot untuk memecahkan sebuah masalah. Kita harus list beberapa alternatif yang mungkin bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Baru nanti kita timbang mana yang lebih menguntungkan, baik dari segi waktu, energi, uang mungkin dan lain sebagainya. Itulah berbagai solusi alternatif. Kemudian kendala di dalam memecahkan masalah tersebut kira-kira bagaimana? Itu juga penting. Itu sebetulnya bagian dari solusi alternatif. Kemudian ada standar dan informasi. Inilah elemen-elemen di dalam pemecahan masalah yang kaitannya erat dengan SIM. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya sumber daya apa, dan lain sebagainya. Itu adalah dari standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dan juga informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, dari sinilah kita kira punya si manajer sebagai problem solver itu, pemecah masalah, akhirnya tahu kira-kira apa saja yang bisa dilakukan karena sudah punya informasi, sudah punya gambaran kira-kira alternatif solusi yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tadi. Kira-kira solusi yang paling tepat untuk diambil itu seperti apa. Oke, saya yakin teman-teman dengan melihat bagan ini akan lebih mudah memahami sendiri ya. Dan yang terakhir kita diskusikan sebagai pengantar adalah teknologi informasi. Sebetulnya salah nggak kalau kita melakukan pencatatan di dalam sebuah sistem informasi itu dengan kertas? Tergantung ya, nggak bisa kita bilang salah karena memang ada beberapa hal yang memang harus dicatat dengan kertas. Masih kayak yang kita singgung kemarin itu, dokter dan perawat tugasnya sebetulnya memberikan layanan medis, tapi mereka juga harus melakukan pencatatan. Kalau misalnya harus input ke komputer mungkin takes time dan lain sebagainya, karena komputer biasanya tidak begitu dekat dengan ruang periksa. Jadi langsunglah dicatat di kertas misalnya supaya menghemat waktu dan lain sebagainya. Nah, teknologi informasi ini mendukung informasi yang dimiliki di setiap tempat pada detik yang sama dapat dipantau atau digunakan di tempat lain. Jadi teknologi yang dikembangkan sudah sepatutnya dipikirkan kira-kira kebermanfaatannya bagi divisi lain, bagi pihak lain itu sejauh mana. Karena dia informasi dan data ini digunakan untuk pengambilan kembali dan digunakan untuk pembuatan keputusan gitu kan. Jadi harus bisa, teknologi informasi tersebut harus bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Teknologi informasi ini juga merupakan seperangkat fasilitas yang terdiri dari hardware, software yang dalam prakteknya diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain. Ini dia. Jadi selain teknologi informasi tersebut menjamin supaya
pihak lain bisa mengakses informasi tersebut, dia juga harus bisa menjamin atau bahkan meningkatkan kualitas dari informasi yang dikumpulkan dalam organisasi tersebut. Jangan sampai teknologinya canggih tapi tidak mampu dikuasai oleh SDM-nya, akhirnya kualitas datanya malah memburuk. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak selamanya bahwa komputer paling bagus, internet paling bagus, tergantung pada tujuan dari organisasi tersebut. Dan kita juga harus bisa refleksikan pada kemampuan dari SDM. Nah, elemen-elemen fisik di dalam SIM itu sederhananya, sekurang-kurangnya adalah perangkat keras komputer, perangkat lunak, database, tentu saja karena ini kumpulan-kumpulan data kemarin ya, dan diolahlah di dalam teknologi informasi ini. Ada prosedur supaya jelas alurnya dari mana ke mana, kepada siapa, berapa lama kalau perlu, dan juga petugas pengoperasian. Jadi jangan lupakan petugasnya. Jangan menganggap karena kita orang yang melek teknologi maka semua sistem informasi manajemen harus menggunakan teknologi berbasis komputer. Padahal mungkin ada kelompok-kelompok organisasi yang petugas pengoperasiannya tidak begitu mahir dalam menggunakan komputer. Jadi ini elemen-elemen fisik di dalam SIM yang kita harus bisa pertimbangkan dan pikirkan ketika membangun sebuah SIM. Oke, itu aja untuk pengantar. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca pada modul yang akan saya attach juga di dalam iLearn, dan PPT ini juga cuma sebagai pengantar. Itu aja mungkin untuk pengantar pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan tentang sistem informasi manajemen ini. Teman-teman bisa baca SIM yang dikembangkan oleh WHO. Itu menarik, simple, tapi ya kepake di dalam organisasi kesehatan khususnya. Jadi teman-teman selain modul yang saya upload di iLearn, teman-teman juga bisalah mencari referensi lain yang bermanfaat. Itu saja, demikian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.